Ya, saya bisa bertemu dengan Bapak Kades Gagah. Itu kalau di wayang tuh si Gatot Kaca. Di tengah deretan kepala desa yang biasa tampil dengan peci hitam dan senyum bersahaja, muncul satu sosok yang penampilannya nyentrik, yakni Kades Mohak Cikaramas. Bukan nama panggung, tapi benar-benar seorang kepala desa yang aktif dengan gaya yang lebih mirip pentolan band punk tahun 2000-an. Bukan cuma potongan rambut yang nyentrik, tapi juga cara dia mengkritik soal pembangunan desa, kritik politik, sampai caranya menyentil kebijakan pusat dari balik panggung-panggung lokal. Di era di mana birokrat desa masih sibuk menjaga citra, Kades yang satu ini malah membranding dirinya bah aktivis jalanan yang diberi kursi jabatan. Bagi sebagian orang, ia adalah angin segar di tengah pekatnya aroma politik desa. Tapi bagi yang lain, ia hanyalah performa dengan panggung yang terlalu bising, unik dan kontroversial. Ia sudah pasti, tapi satu hal yang jelas, eksistensinya bukan sekadar membangun jalan atau membagi-bagi bantuan. Lalu siapa sebenarnya sosok ini? Apakah dia benar-benar pembaharu? Atau hanya pemberontak dengan kostum yang berbeda? Apakah rambut nyentriknya sebanding dengan substansi perjuangannya? Dan, dari kalian yang sedang nonton ini, siapa tahu ada yang dari Cikaramas? Apakah benar desanya kini lebih baik? Atau justru hanya lebih viral? Asep Sudrajat, atau yang kini lebih dikenal sebagai Kades Mohak, bukanlah kepala desa biasa. Pria kelahiran 1 Februari 1981 ini tak hanya punya potongan rambut mohak, tapi punya gaya nyentrik dan gestur tegas jadi ciri khas yang menempel kuat pada sosoknya. Tapi di balik itu semua tersimpan perjalanan hidup yang jauh lebih dari kesan elit, justru penuh dengan lika-liku, jalanan, dan ketulusan. Sebelum duduk di kursi kepala desa, Asep ini hanyalah sopir truk obat-obatan yang setiap harinya melintasi rute panjang di jalur Pantura. Di sela-sela waktunya mengantar barang, ia terbiasa menyempatkan diri membantu warga, terutama soal hal yang tak semua orang peduli, memperjuangkan hak masyarakat miskin yang kerap tidak tersentuh bantuan. Dari sanalah namanya mulai dikenal, bukan karena promosi politik, tapi karena aksi nyata yang menyentuh langsung persoalan rakyat kecil. Meskipun menduduki jabatan kepala desa, Asep Sudrajat hidup dengan kesederhanaan yang jarang terlihat di kalangan pejabat desa lainnya. Rumah yang ia tempati jauh dari kesan mewah. Di ruang tengah, hanya ada satu unit televisi dan beberapa kursi, serta meja sederhana untuk tamu. Tak ada perabotan mencolok yang memamerkan status atau jabatan. Bahkan untuk urusan kendaraan, Asep tidak memiliki motor pribadi. Setiap hari ia beraktivitas menggunakan sepeda motor dinas berplat merah yang merupakan inventaris milik desa. Gaya hidupnya yang bersahaja ini menjadi cerminan prinsipnya. Jabatan bukan alasan untuk hidup berlebihan. Karir politiknya dimulai bukan dari panggung megah, melainkan dari panggilan darurat desa. Asep naik jadi kades lewat mekanisme PAW atau pergantian antar waktu setelah kepala desa sebelumnya mundur secara tidak terhormat karena kasus perselingkuhan yang membuat geger satu kampung. Warga pun mendesak dan akhirnya para ketua RT dan RW sepakat memilih Asep sebagai sosok yang layak untuk menggantikan Pak Kepala Desa sebelumnya. Dalam Pilkades PAW yang digelar 1 Agustus 2022, Asep Sudrajat keluar sebagai pemenang dengan 79 suara, terbanyak dari 2 rivalnya. Tak dipungkiri saat Asep menjabat, dirinya kerap menjadi sorotan. Bukan hanya karena gaya rambutnya yang khas, tetapi juga karena caranya memimpin. Ia bukan tipe pemimpin yang hobi duduk manis di kantor ber-AC. Ia turun langsung ke sawah, jalan kaki ke rumah warga, bahkan tak segan buka-bukaan di media sosial jika ada proyek atau kebijakan yang menurutnya tidak beres. Gaya komunikasinya ceplas-ceplos, tak banyak basa-basi, tapi justru di sanalah letak kejujurannya. Bagi warga Cikaramas, Asep bukan hanya kepala desa, tapi simbol harapan baru. Ia menunjukkan bahwa memimpin desa tidak harus tampil formal, asal tetap berintegritas dan peduli pada warganya. Dengan latar belakang yang sangat membumi, Asep membuktikan bahwa kadang pemimpin terbaik itu justru lahir dari orang yang paling dekat dengan persoalan rakyat. Lewat akun TikTok pribadinya @kadesmohak010281, Asep makin dikenal luas. Bukan kaleng-kaleng, akun tersebut sudah punya 65,5 ribu pengikut dan mengumpulkan lebih dari 1,1 juta likes dari para TikTokers. Yang bikin menarik,
Komentar warganet justru banyak yang positif. Alih-alih mempermasalahkan rambut mohaknya, sebagian besar malah memuji keberanian dan ketulusannya dalam bekerja dan membantu warga. Di platform tersebut, Asep memperlihatkan aktivitas sehari-harinya sebagai kepala desa. Tapi bukan dalam balutan seragam lengkap atau jas rapat, melainkan dengan gaya super santai, sekadar memakai celana panjang dan kaos oblong lengan pendek. Penampilan boleh sederhana, tapi aksi nyatanya bikin banyak orang tercengang. Mulai dari menggotong warga yang sakit, memperbaiki jalan rusak, menggali kuburan, sampai ikut langsung dalam membersihkan selokan mampet, semuanya dilakukan tanpa ragu dan tanpa rasa jijik. Tak ada jarak antara dirinya dan warga, tak ada sikap jaim atau minta dihormati seperti kebanyakan kepala desa lainnya. Di tengah citra kepala desa yang sering dikaitkan dengan kemapanan dan jarak sosial, Kades Mohak justru hadir sebagai pemimpin yang egaliter, terjun langsung ke persoalan warganya tanpa drama dan tanpa pencitraan. Salah satu aksi nyatanya yang bikin publik angkat topi adalah saat keputusan Asep membeli mobil ambulans untuk desanya. Bukan dari hibah pemerintah, bukan juga dari bantuan provinsi, tapi dari dana bantuan langsung tunai dana desa yang dialihkan demi kebutuhan darurat warganya. Pasalnya, selama ini desa Cikaramas tak punya ambulans sama sekali. Padahal, hampir tiap hari ada warga yang butuh ke rumah sakit, sementara jaraknya bisa sampai 18 km dari desa. Nekat? Iya bisa jadi. Tapi nekatnya bukan buat gaya hidup, melainkan buat warga yang betul-betul membutuhkan. Tak cukup sampai di situ, ia juga menggencarkan pendapatan ulang warga miskin. Karena menurutnya, banyak warga yang seharusnya dapat bantuan tapi tidak kebagian. Sebaliknya, yang hidup berkecukupan malah masuk daftar penerima. Buat Asep, ketimpangan seperti ini harus dibenahi. Katanya, dia tak bisa tinggal diam lihat warga kecil terus-terusan tak dianggap. Lanjutnya, kalau bukan dia yang berbicara, siapa lagi? Di sisi lain, Deddy Mulyadi yang saat ini menjabat sebagai anggota DPRD Jawa Barat juga berhasil terpikat oleh sosok Kades viral ini. Alih-alih mengkritik penampilannya, kesan pertama Kang Deddy terhadap Asep Sudrajat begitu manis. Ia menyamakan sosok kepala desa berambut mohak ini dengan Gatot Kaca, tokoh pewayangan yang dikenal kuat dan berani. Bukan tanpa alasan, penampilan Asep yang apa adanya namun penuh semangat langsung mencuri perhatian. Bagi Kang Deddy, memimpin desa itu tak harus terpaku di balik meja kantor dengan pakaian formal. Justru yang terpenting adalah kehadiran dan kedekatannya dengan masyarakat setiap hari. Menurutnya, kantor desa tak perlu megah. Yang seharusnya diperjuangkan adalah kehidupan layak dan rumah yang nyaman bagi setiap warga. Dalam kunjungannya itu, Kang Deddy sempat bertanya pada Asep, siapa warga yang paling membutuhkan bantuan? Tanpa berpikir panjang, Asep menyebut nama seorang perempuan lansia yang kini tinggal di bawah pohon kelapa. Jawabannya lugas dan langsung. Kang Deddy pun langsung mengajaknya untuk melihat langsung kondisi sang warga. Asep menyambut ajakan itu dengan penuh semangat, meski ia harus memakai motor operasional desa, karena sampai hari itu ia memang belum memiliki kendaraan pribadi. Lalu, seperti apa pemandangan desa Cikaramas yang dipimpin oleh Kades Asep ini? Cikaramas terbagi menjadi 3 dusun. Cikaramas 1, 2, dan 3 dengan total 10 RW dan 30 RT. Letaknya sekitar 9 km dari pusat kecamatan, tapi justru posisi pinggiran ini membuat Cikaramas tumbuh dengan kekhasannya sendiri. Konon, nama Cikaramas diambil dari sungai yang mengalir membelah wilayah ini, berasal dari Gunung Bongkok. Airnya dipercaya keramat. Desa ini berdiri sejak tahun 1880 dan sempat mengalami beberapa kali pemekaran wilayah. Salah satunya di tahun 1980, saat sebagian wilayahnya menjadi desa warga Luyu. Lalu tahun 2001, Cikaramas resmi masuk wilayah Kecamatan Tanjung Medar setelah sebelumnya tergabung dalam Kecamatan Tanjung Kerta. Soal ekonomi, warga Cikaramas mayoritas mengandalkan hasil pertanian. Padi jadi tanaman utama, tapi sayuran seperti timun, kacang panjang, sampai cabai juga tak kalah pentingnya. Tapi yang menarik bukan cuma sektor ekonominya, melainkan kaya budaya. Seni tradisional masih hidup, mulai dari kuda renggong, sisingaan, jaipongan, sampai calung. Dan hari ini nama Cikaramas mulai banyak disebut, bukan cuma karena sejarah dan alamnya, tapi juga karena sosok Kades eksentrik berambut mohak yang membuat desa ini seolah punya panggung sendiri. Tapi seperti kata orang bijak, satu desa bisa punya 1000 cerita, dan Cikaramas jelas bukan desa yang biasa-biasa saja.